Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Di sini sini kami kami akan akan mempresentasikan mempresentasikan TP TP kami yang kami yang berjudul Kendali kendali PT PT pada pada posisi posisi antena. antena. Kami Kami dari dari kelompok kelompok 5 5 yang yang beranggota beranggota Farid Farid Buyuk Buyuk Hardianto, Hardianto, NIM NIM 1919 19 10 20 10 61, Fariski Fariski Ramadan Ramadan 19 1919 19 10 12 10 63, dan dan saya saya sendiri sendiri Fadilat Fadilat Adika Adhika Putra, Putra, NIM NIM 19 19 1919 10 20 11 00. 10 Pada Ada pokok pokok pembahasan pembahasan untuk untuk presentasi presentasi kali kali ini yang ini. Yang pertama pertama yaitu yaitu ada ada pendahuluan, pendahuluan, yang kedua yang kedua teori teori model, model, yang yang ketiga ketiga metode metode penelitian, penelitian, yang yang keempat keempat pembahasan, pembahasan, dan yang dan yang terakhir terakhir kesimpulan. kesimpulan. Untuk Untuk pendahuluan, pendahuluan, selanjutnya selanjutnya pengaturan pengaturan posisi posisi azimut azimut antena antena merupakan merupakan masalah masalah pada pada sistem sistem komunikasi komunikasi satelit satelit karena karena dapat dapat mempengaruhi mempengaruhi keoptimalan keoptimalan hubungan hubungan komunikasi komunikasi antara antara satelit dan satelit dan stasiun. stasiun. Ketepatan dan Ketepatan dan ketelitian ketelitian yang yang tinggi tinggi dari dari posisi posisi tersebut tersebut diperlukan diperlukan karena karena dapat dapat mempengaruhi mempengaruhi kualitas kualitas sinyal yang sinyal yang diterima. diterima. Kualitas Kualitas sinyal sinyal informasi yang informasi yang bagus bagus meningkatkan meningkatkan nilai nilai rasio rasio energi energi per per bit bit terhadap terhadap derau. derau. Suatu Suatu sistem sistem kontrol kontrol diharapkan diharapkan memiliki memiliki respon yang respon yang cepat cepat dan dan tingkat tingkat kesalahan kesalahan error error yang yang mendekati mendekati nol. nol. Masalah ini Masalah ini dapat dapat diatasi diatasi dengan dengan memodulkan dan memodulkan dan selanjutnya selanjutnya menerapkan menerapkan suatu suatu sistem sistem kontrol di kontrol mana di hal mana hal tersebut tersebut menjadi menjadi tujuan tujuan penelitian penelitian ini ini dengan dengan kontrol kontrol PD PD sebagai sebagai jenis jenis pengendalinya. pengendalinya. Selanjutnya Selanjutnya teori teori model model sistem sistem kontrol kontrol posisi posisi antena antena azimut. azimut. Tujuan Tujuan dari dari sistem ini sistem ini adalah adalah menentukan menentukan keluaran keluaran berupa berupa posisi posisi antena, antena, sudut sudut theta theta O O yang yang mengikuti mengikuti sudut sudut masukan masukan potensiometer, potensiometer, sudut sudut theta theta I. I. Perintah Perintah masukan masukan adalah adalah perpindahan perpindahan sudut sudut yang yang telah telah dikonversi dikonversi menjadi menjadi tegangan tegangan oleh oleh potensiometer potensiometer pada pada jalur jalur umpan umpan balik. balik. Power Power amplifier amplifier memperkuat memperkuat perbedaan perbedaan antara antara tegangan tegangan masukan dan masukan dan keluaran keluaran atau atau sinyal sinyal kesalahan kesalahan dan dan mengupayakan mengupayakan sinyal sinyal kesalahan kesalahan tersebut tersebut menjadi menjadi nol. nol. Ketika Ketika masukan dan masukan dan keluaran keluaran telah telah sama, sama, sinyal sinyal kesalahan kesalahan telah telah menurun ke menurun ke nilai nilai nol, nol, maka maka motor motor akan akan berhenti. berhenti. Kontrol Kontrol PID. PID. Sistem Sistem kendali kendali PID PID merupakan merupakan kombinasi kombinasi antara antara kendali kendali P, P, I, I, dan dan D. D. Dengan Dengan menggabungkan menggabungkan ketiga ketiga kendali kendali tersebut, tersebut, maka akan maka akan diperoleh diperoleh gerakan gerakan motor motor DC DC yang yang cukup cukup ideal ideal dari dari yang yang diharapkan. diharapkan. Kendali Kendali PID PID mendeteksi mendeteksi nilai nilai error error yang yang dihasilkan dihasilkan oleh oleh sistem sistem untuk untuk mencapai mencapai kestabilan yang kestabilan yang errornya errornya didapatkan didapatkan dari dari pengurangan pengurangan set point checkpoint dengan dengan variabel variabel proses. proses. Set Set point point pada pada kendali kendali PID PID ini ini yaitu yaitu azimut, azimut, sehingga sehingga dari dari set set point point tersebut tersebut menghasilkan menghasilkan gerakan gerakan utama utama pada pada antena, antena, yaitu yaitu gerakan gerakan horizontal horizontal azimut. azimut. Selanjutnya, Nah, motor motor DC DC magnet magnet permanen. permanen. Motor Motor DC DC magnet magnet permanen permanen biasanya biasanya tersusun tersusun atas atas magnet magnet permanen, permanen, kumparan kumparan jangkar, jangkar dan dan sikat sikat atau atau bras. bras. Medan Medan magnet magnet dibentuk dibentuk oleh oleh magnet magnet permanen permanen yang yang stasioner. stasioner. Pada Pada rangkaian rangkaian armatur armatur mengalir mengalir arus arus listrik listrik melewati melewati medan medan magnet dan magnet dan menghasilkan menghasilkan gaya yang gaya yang besarnya besarnya dengan dengan B B adalah adalah kuat kuat medan medan magnet magnet dan dan I I adalah adalah panjang panjang konduktor. konduktor. Konduktor Konduktor bergerak bergerak pada pada medan medan magnet magnet menghasilkan menghasilkan tegangan. tegangan. Terminal Terminal konduktor yang konduktor yang besarnya besarnya E E sama sama dengan dengan BLF, BLF, dengan dengan E E adalah adalah tegangan tegangan dan V dan V adalah adalah kecepatan kecepatan konduktor. konduktor. Pembawa Pembawa arus arus armatur armatur berputar berputar dalam dalam medan medan magnet, magnet. lalu Lalu tegangan tegangan akan akan sebanding sebanding dengan dengan kecepatan. kecepatan. Sistem Sistem kontrol kontrol posisi posisi sudut. sudut. Sistem Sistem kontrol kontrol posisi posisi sudut sudut adalah adalah suatu suatu proses proses penempatan penempatan suatu suatu posisi posisi sudut sudut yang yang diinginkan diinginkan sesuai sesuai dengan dengan set set point. point. Sistem Sistem kontrol kontrol ini ini sama sama halnya halnya dengan dengan sistem sistem kontrol kontrol pada pada umumnya umumnya yang yang mempunyai mempunyai set set point, point, error, error, controller, controller, aktuator, aktuator, plan, plan, dan dan sensor. sensor. Hanya Hanya saja yang saja yang dikontrol dikontrol pada pada sistem sistem ini ini adalah adalah posisi posisi sudut sudut pada pada plan plan yang yang digunakan. digunakan. Ada Ada dua dua jenis jenis kontrol kontrol posisi posisi sudut, sudut, yaitu yaitu kontrol kontrol posisi posisi sudut sudut open open loop loop dan dan kontrol kontrol posisi posisi closed closed loop.
loop.
Selanjutnya metode penelitian Nama saya Farid Guyub Herdianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Next. Yang pertama di sini ada flowchart. Di flowchart ini terdiri dari metode yang digunakan. Yang pertama identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini berisi tentang faktor-faktor yang berpengaruh dalam metode penelitian. Yang kedua ada studi literatur. Dalam tahap ini mempelajari masalah guna serta karya tulis dan buku yang terkait dengan sistem kontrol ini. Yang ketiga ada perancangan sistem dan implementasi. Pada tahap ini membuat perancangan sistem dan mengimplementasikannya yang terdiri dari perancangan plan dan pembuatan rancangan plan. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini ada sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah berisi faktor-faktor yang berpengaruh dalam metode pengenalan parameter sistem kendali. Yang kedua, studi literatur, makalah, jurnal, karya tulis, dan buku-buku yang terkait dengan sistem kontrol. Yang ketiga ada perancangan sistem dan implementasi. Pada tahap ini membuat perancangan sistem dan mengimplementasikannya yang terdiri dari perancangan plan, pembuatan rancangan plan, dan pembuatan program yang digunakan. Berikut merupakan pemodelan atau perancangan sistem. Nah, di sini ada step KKP dan KI sebagai KD sebagai input PID-nya. Dilanjutkan pada integrator 1 per S dan juga ada derivatif yang kemudian akan ditransfer data melalui transfer function yang dapat dilihat pada scope. Next. Merupakan program script yang digunakan pada Simulink MATLAB. Ada K besar 0,0224, ada R 4 dan L 2,75E min 6. KI yang digunakan sebesar 66,3, KP yang digunakan 4,15 dan KD yang digunakan Berikut merupakan hasil pengujian dari kontrol PID yang sudah dimasukkan. Di sini dapat dilihat bahwa restem sebesar 0,0139, kemudian ada overshoot sebesar 9,87%, dan setting time yang digunakan sebesar 0,119 second. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini modeling gain dari DC motor sendiri itu merupakan penggunaan daripada sumber yang telah tersedia pada website yang telah diberikan oleh dosen. Lalu setelah sumber tersebut dimasukkan pada script MATLAB, akan ditemukan transfer function atau JS yang didapatkan, yaitu adalah K per S dikali J dikali S plus B dikalikan L kali S plus R dikalikan K kuadrat. Lalu pada perancangan kontrol PID sendiri menggunakan PID tuner yang ada pada MATLAB dengan overshoot yang diinginkan sebesar 10%. Lalu rise time-nya sebesar 0,0165 detik serta setlingnya sendiri sebesar 0,12 detik. Pada grafik transient sendiri dapat terlihat bahwa overshoot untuk hasilnya bernilai sebesar 9,87 dan hal tersebut berlangsung sekitar 0,5
0,0165 atau paling lama sebesar 0,1. Overshoot dalam hari ini sendiri diperlukan agar ketika respon azimut perlu diubah dapat berlangsung dengan cepat, lalu uh, pada biasanya kalau pada respon transient tersebut terdapat undershoot, biasanya hasil akhirnya tidak sesuai yang diinginkan. Misalkan diinginkan sebesar 5 derajat, pada kenyataannya maksimal hanya sebesar 3 derajat. Maka dari itu diperlukan overshoot. Selanjutnya, ketika menggerakkan satelit sendiri, biasanya kecepatan yang diperlukan harus stabil, sehingga dalam grafik respon transient yang terlihat sendiri, pergerakan akan stabil setelah 0,15 detik. Sedangkan pergerakan dari antena satelit sendiri biasanya lebih dari 2 detik. Hal tersebut juga diperlukan dikarenakan ketika untuk penentuan pada sudut terdapat kesalahan, maka dapat mengakibatkan pengurangan terhadap sinyal yang didapatkan, sehingga hasilnya pun tidak maksimal. Lalu pada kesimpulannya, yaitu pengarahan antena stasiun bumi atau antena pengarahan azimut ke satelit sendiri diperlukan secara berkala agar performa penerimaan sinyal pada satelit itu dapat dipertahankan sesuai dengan posisinya, sehingga sinyal yang didapatkan tetap stabil. Lalu ketika sinyal yang didapatkan tetap stabil, maka daya diperlukan tetap stabil, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk daya yang stabil tersebut ketika mengalami lonjakan tidak akan terjadi penambahan biaya, sehingga sinyal yang didapatkan pun tetap stabil. Lalu pengarahan daripada antena ini sendiri dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan DC motor yang telah diberikan kontrol PID. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah dari pengetikan maupun perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.